warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ulfa Masudi, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan mengulas secara mendalam, runtut dan menyeluruh mengenai topik yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi kontemporer, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Nah, pembahasan ini tidak hanya relevan bagi para akademis atau praktisi keuangan, tetapi juga sangat penting bagi masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana sistem keuangan syariah bekerja dan mengapa sektor ini menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pembahasan mengenai tantangan dan peluang, kita perlu melihat kembali sejarah perjalanan perbankan syariah di Indonesia sebagai fondasi pemahaman kita. Nah, sejarah keuangan syariah nasional secara formal dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Sebagai bank syariah pertama, kehadirannya bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang dimana menginginkan sistem keuangan berbasis syariah yang lebih adil, lebih transparan, dan bebas dari praktik riba. Nah, teman-teman, sejak berdirinya Bank Muamalat, perkembangan industri ini terus bergerak maju. Jika dulu bank syariah hanya berdiri sebagai lembaga alternatif yang sangat kecil, kini bank syariah menjadi salah satu pilar sistem keuangan nasional. Bahkan berbagai bank konvensional besar membuka unit-unit usaha syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, selain itu Indonesia telah mengembangkan berbagai lembaga keuangan non-bank berbasis syariah seperti asuransi syariah, pengadaian syariah, fintech syariah, dan ada juga pasar modal syariah, BMT, hingga lembaga pengelolaan zakat dan wakaf. Dan hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah telah menjadi bagian penting dan pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar syariah yang menjadi ruh dari seluruh sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah didirikan atas prinsip keadilan, transparan, kesepakatan bersama serta larangan terhadap praktik riba, maisir, dan garar. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, serta menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Keuangan syariah tidak hanya membahas bagaimana sebuah transaksi terjadi, tetapi juga membahas nilai-nilai moral, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekonomi. Kini bank syariah menjadi salah satu pilar sistem keuangan nasional. Bahkan berbagai bank konvensional besar membuka unit-unit usaha syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, selain itu Indonesia telah mengembangkan berbagai lembaga keuangan non-bank berbasis syariah
seperti asuransi syariah, pengadaian syariah, fintech syariah, dan ada juga pasar modal syariah, BMT, hingga lembaga pengelolaan zakat dan wakaf. Dan hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah telah menjadi bagian penting dan pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar syariah yang menjadi ruh dari seluruh sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah didirikan atas prinsip keadilan, transparan, kesepakatan bersama, serta larangan terhadap praktik riba, maisir, dan garar. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, serta menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Keuangan syariah tidak hanya membahas bagaimana sebuah transaksi terjadi, tetapi juga membahas nilai-nilai moral, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekonomi. Teman-teman, sejak berdirinya Bank Muamalat, perkembangan industri ini terus bergerak maju. Jika dulu bank syariah hanya berdiri sebagai lembaga alternatif yang sangat kecil, kini bank syariah menjadi salah satu pilar sistem keuangan nasional. Bahkan berbagai bank konvensional besar membuka unit-unit usaha syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, selain itu Indonesia telah mengembangkan berbagai lembaga keuangan non-bank berbasis syariah, seperti asuransi syariah, pengadaian syariah, fintech syariah, dan ada juga pasar modal syariah, BMT, hingga lembaga pengelolaan zakat dan wakaf. Dan hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah telah menjadi bagian penting dan pembangunan ekonomi nasional. Keuangan syariah didirikan atas prinsip keadilan, transparan, kesepakatan bersama, serta larangan terhadap praktik riba, maisir, dan garar. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, serta menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Keuangan syariah tidak hanya membahas bagaimana sebuah transaksi terjadi, tetapi juga membahas nilai-nilai moral, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekonomi. Namun, perjalanan industri keuangan syariah bukan tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah regulasi. Industri keuangan syariah harus berada di bawah regulasi nasional. Namun, pada saat yang sama, selalu harus mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Ketika adanya perubahan kebijakan nasional, Bank Syariah harus menyesuaikan diri dengan hati-hati agar tetap sesuai aturan, tetapi tetap syarat dengan prinsip syariah. Tantangan ini menjadikan operasional Bank Syariah lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional. Selain regulasi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persaingan dengan bank konvensional. Seperti diketahui, bank konvensional telah tiba di dahulu hadir, memiliki jaringan cabang lebih banyak, infrastruktur lebih kuat, serta daya yang lebih matang. Sementara itu, bank syariah masih harus tetap memperkuatkan posisi mereka di pasar.
Banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya ingin menggunakan layanan syariah, tetapi masih bingung membedakan produk syariah dengan produk konvensional. Kebingungan inilah yang sering menghambat perkembangan industri ini, sehingga edukasi menjadi sangat penting. Nah, meski demikian, tantangan-tantangan tersebut bukan berarti industri ini tidak memiliki peluang. Justru sebaliknya, industri keuangan syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Ya, salah satunya peluang terbesar datang dari perkembangan teknologi finansial atau fintech. Saat ini kita hidup di era digital yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan efisiensi. Teknologi memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk menghadiri layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari pembiayaan digital, dompet digital syariah, hingga platform investasi syariah berbasis aplikasi. Nah, jika inovasi ini dimanfaatkan maksimal, bank syariah dapat memperluaskan jangkauan pasar mereka secara signifikan. Selain teknologi, meningkatkan kesadaran masyarakat juga menjadi peluang besar. Masyarakat kini semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk keuangan. Banyak orang ingin meninggalkan sistem yang dianggap merugikan atau tidak transparan. Mereka mencari sistem yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan ketenangan moral. Keuangan syariah menawarkan hal tersebut. Kesadaran ini perlu terus diperkuatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Peluang lainnya datang dari inovasi produk. Untuk menenangkan hati masyarakat, bank syariah harus terus menciptakan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan modern masyarakat modern. Membutuhkan produk pembiayaan yang cepat, produk investasi yang aman, produk keuangan mikro yang fleksibel, serta produk tabungan yang memberikan nilai tambah. Bank syariah harus mampu menyusun produk yang hanya patuh syariat tetapi juga kompetitif dan praktis dalam penggunaannya. Nah, produk-produk seperti pembiayaan UMKM, pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, dan investasi berkelanjutan adalah contoh produk harus terus dikembangkan. Satu tantangan terbesar adalah masalah regulasi. Industri keuangan syariah harus berada di bawah regulasi nasional. Namun pada saat yang sama selalu harus mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Ketika adanya perubahan kebijakan nasional, bank syariah harus menyesuaikan diri dengan hati-hati agar tetap sesuai aturan, tetapi tetap salar dengan prinsip syariah. Tantangan ini menjadikan operasional bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional. Selain regulasi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persaingan dengan bank konvensional. Seperti diketahui, bank konvensional telah tiba di dahulu hadir, memiliki jaringan cabang lebih banyak, infrastruktur lebih kuat, serta daya yang lebih matang. Sementara itu, bank syariah masih harus tetap memperkuatkan posisi mereka di pasar. Banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya ingin menggunakan layanan syariah, tetapi masih bingung membedakan produk syariah dengan produk konvensional. Kebingungan inilah yang sering menghambat perkembangan industri ini, sehingga edukasi menjadi sangat penting. Nah, meski demikian, tantangan-tantangan tersebut bukan berarti industri ini tidak memiliki peluang. Justru sebaliknya, industri keuangan syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Ya, salah satunya peluang terbesar datang dari perkembangan teknologi finansial atau fintech. Saat ini kita hidup di era digital yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan efisiensi.
Teknologi memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk menghadiri layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari pembiayaan digital, dompet digital syariah, hingga platform investasi syariah berbasis aplikasi. Nah, jika inovasi ini dimanfaatkan maksimal, bank syariah dapat memperluaskan jangkauan pasar mereka secara signifikan. Selain teknologi, meningkatkan kesadaran masyarakat juga menjadi peluang besar. Masyarakat kini semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk keuangan. Banyak orang ingin meninggalkan sistem yang dianggap merugikan atau tidak transparan. Mereka mencari sistem yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan ketenangan moral. Keuangan syariah menawarkan hal tersebut. Kesadaran ini perlu terus diperkuatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Peluang lainnya datang dari inovasi produk. Untuk menenangkan hati masyarakat, bank syariah harus terus menciptakan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan modern masyarakat modern. Membutuhkan produk pembiayaan yang cepat, produk investasi yang aman, produk keuangan mikro yang fleksibel, serta produk tabungan yang memberikan nilai tambah. Bank syariah harus mampu menyusun produk yang hanya patuh syariat tetapi juga kompetitif dan praktis dalam penggunaan. Adanya perubahan kebijakan nasional, bank syariah harus menyesuaikan diri dengan hati-hati agar tetap sesuai aturan, tetapi tetap salar dengan prinsip syariah. Tantangan ini menjadikan operasional bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional. Selain regulasi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persaingan dengan bank konvensional. Seperti diketahui, bank konvensional telah tiba di dahulu hadir, memiliki jaringan cabang lebih banyak, infrastruktur lebih kuat, serta daya yang lebih matang. Sementara itu, bank syariah masih harus tetap memperkuatkan posisi mereka di pasar. Banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya ingin menggunakan layanan syariah, tetapi masih bingung membedakan produk syariah dengan produk konvensional. Kebingungan inilah yang sering menghambat perkembangan industri ini, sehingga edukasi menjadi sangat penting. Nah, meski demikian, tantangan-tantangan tersebut bukan berarti industri ini tidak memiliki peluang. Justru sebaliknya, industri keuangan syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Salah satunya, peluang terbesar datang dari perkembangan teknologi finansial atau fintech. Saat ini kita hidup di era digital yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan efisiensi. Teknologi memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk menghadiri layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari pembiayaan digital, dompet digital syariah, hingga platform investasi syariah berbasis aplikasi. Nah, jika inovasi ini dimanfaatkan maksimal, bank syariah dapat memperluaskan jangkauan pasar mereka secara signifikan. Selain teknologi, meningkatkan kesadaran masyarakat juga menjadi peluang besar. Masyarakat kini semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk keuangan. Banyak orang ingin meninggalkan sistem yang dianggap merugikan atau tidak transparan. Mereka mencari sistem yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan ketenangan moral. Keuangan syariah menawarkan hal tersebut. Kesadaran ini perlu terus diperkuatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Peluang lainnya datang dari inovasi produk. Untuk menenangkan hati masyarakat, bank syariah harus terus menciptakan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan modern masyarakat modern. Membutuhkan produk pembiayaan yang cepat,
produk investasi yang aman, produk keuangan mikro yang fleksibel, serta produk tabungan yang memberikan nilai tambah. Bank syariah harus mampu menyusun produk yang hanya patuh syariat tetapi juga kompetitif dan praktis dalam penggunaannya. Nah, produk-produk seperti pembiayaan UMKM, pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, dan investasi berkelanjutan adalah contoh produk harus terus dikembangkan. Keuangan syariah Indonesia juga perlu melihat perkembangan global. Saat ini keuangan syariah berkembang sangat pesat di negara-negara Timur Tengah, Malaysia, hingga negara-negara Eropa. Banyak negara non-muslim menggunakan sistem keuangan syariah karena mereka melihat keunggulan etis dan stabilitasnya. Tren global ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk belajar dari negara lain, mengadopsi praktik terbaik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Keuangan syariah Indonesia juga perlu melihat perkembangan global. Saat ini keuangan syariah berkembang sangat pesat di negara-negara Timur Tengah, Malaysia, hingga negara-negara Eropa. Banyak negara non-muslim menggunakan sistem keuangan syariah karena mereka melihat keunggulan etis dan stabilitasnya. Tren global ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk belajar dari negara lain, mengadopsi praktik terbaik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Setelah melihat berbagai tantangan dan peluang, kita sampai pada intinya kesimpulan bahwa masa depan keuangan syariah di Indonesia sangat cerah. Namun, perkembangan tersebut hanya dapat dicapai jika bank syariah mampu menavigasi berbagai tantangan dan yang ada dengan cerdas, memanfaatkan teknologi dengan maksimal, memperkuat edukasi, serta terus melakukan inovasi. Industri ini memerlukan kerja sama berbagai pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Dengan memahami tantangan dan peluang ini, kita menyadari bahwa keuangan syariah bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga menjadi gerakan moral untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan membawa manfaat luas bagi seluruh masyarakat. Keuangan syariah adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan sifat keberkahan, antara ekonomi modern dan nilai-nilai spiritual. Demikianlah pemaparan materi panjang mengenai tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan wawasan, pemahaman yang lebih mendalam, serta menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung memperkembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.